Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ruang praktis akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta. Berperan sebagai coach saya Lia Rizkia dan berperan sebagai coach Ibu Dwi. Kami akan mempraktekkan tentang permasalahan siswa yang mengalami panic attack setiap mau ulangan. Berikut percakapannya. Halo Nabila, apa kabar nak? Alhamdulillah baik Ibu. Tapi kamu kelihatannya murung. Kenapa nak? Iya Bu, saya merasa tadi ulangan saya jelek. Saya nggak tahu, padahal saya sudah belajar. Iya. Nak, bagaimana kalau kita berbicara? Yuk ke kantor Bu Guru yuk nak. Ibu bisa bantu saya? Iya, insya Allah Ibu bisa bantu. Makanya coba kita ke kantor Bu Guru dulu ya nak. Ayo ke ruang guru. Mari. Baik Bu. Ayo nak, silakan masuk nak. Duduk yang tenang coba. Terima kasih Bu. Ya, nak, akhir-akhir ini Bu Guru perhatikan kamu ketika akan mau ulangan itu kelihatan panik, gelisah, tidak menentu, lalu kayak nggak percaya diri. Dan Bu Guru perhatikan banyak barang berantakan di atas meja kamu. Kenapa itu nak? Saya juga nggak tahu Bu. Pokoknya kalau mau ulangan rasanya tuh saya jadi blank begitu Bu. Jadi saya panik, saya gugup. Jadi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Baik nak. Ya. Nak, jadi apa yang bisa Ibu bantu nak? Dan saya sih merasa saya keluar dari permasalahan saya ini Bu. Saya ingin ada gimana ya caranya ya Bu biar saya nggak gugup. Oke nak, kira-kira apa yang ingin kamu capai setelah kita melakukan diskusi ini supaya kamu tidak merasa gugup? Saya merasa keluar dari rasa gugup ini kalau mau ulangan gitu Bu. Ibu bisa bantu saya? Ya, coba sekarang kamu ceritakan kepada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi saya tuh kalau setiap mau ulangan rasanya gemeter, terus panik, terus menjadi tidak percaya diri, dan saya selalu salah kalau mau megang ini jatuh, megang itu jatuh, jadi biasanya berantakan Bu. Oh begitu. Iya. Kira-kira apa sih nak yang membuat kamu panik itu setiap mau ulangan itu? Saya juga nggak tahu sih Bu, apa masalahnya. Padahal rasanya saya sudah belajar Bu. Coba kamu ceritakan kembali ya kepada Bu Guru ya. Apa yang benar-benar membuat kamu itu panik, gelisah, tidak percaya diri? Coba. Selain kamu tidak bisa menjawab soal-soal tersebut, apa itu? Saya sih ya itu saya rasanya gugup, panik, blank, saya nggak bisa menjawab pertanyaan. Padahal rasanya saya sudah belajar Ibu. Ya, coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu lakukan sebelum ulangan. Sebelum ulangan, sehari sebelumnya sih saya belajar Bu sampai malam, bahkan saya berusaha memahami materi-materi, bahkan saya bikin ringkasan-ringkasan gitu Bu, kayak map gitu. Saya senang membuat seperti itu dan saya merasa saya
saya bisa, tapi nggak tahu ya Bu, giliran ulangan saya rasanya blank Bu. Tenang ya. Coba selama ini untuk mengatasi kepanikan, apa yang sudah kamu lakukan? Saya sih juga berdoa sih Bu sebelum ulangan, dengan harapan bisa membantu saya lebih tenang, tapi sepertinya belum berhasil Bu. Iya. Baik apakah kamu hanya panik dalam satu mata pelajaran atau semua pelajaran? Sepertinya hampir semua Bu, hampir semua pelajaran kecuali olahraga mungkin ya Bu. Oke. Apakah kamu sudah melakukan cara lain untuk mengatasi kepanikan kamu, misalnya relax begitu? Belum Bu. Oh, relax itu seperti kamu tarik nafas dalam-dalam, lalu kamu pejamkan mata, setelah itu tahan kira-kira 7 menit, lalu kamu keluarkan pelan-pelan, buka. Sudah pernah itu kamu lakukan? Saya belum Bu, tapi saya akan mencoba Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kamu harus mencoba kalau menurut Bu Guru, supaya kamu lebih rileks dan tenang. Kira-kira kapan kamu akan melakukan cara ini? Kayaknya sesegera mungkin deh Bu ya, karena 2 hari lagi saya juga akan ulangan Bu. Bagus. Kira-kira kamu sudah tahu cara melakukannya? Saya sih, apakah mungkin ada di YouTube? Saya bisa nyari di YouTube sih Bu. Tapi apakah saya juga bisa belajar dari Ibu? Oke, pasti itu bisa Ibu bantu ya. Coba nanti kita praktekkan bersama ya Nak ya. Baik Bu. Menurut kamu kira-kira apa ukuran keberhasilan dari usaha yang kamu lakukan untuk mengatasi panik itu? Mungkin jika saya sudah merasa lebih tenang dan rasanya siap kalau mau ulangan Bu, jadi nggak gugup lagi. Kayaknya begitu deh Bu. Oke, bagus. Ibu dukung ya Nak. Ibu akan selalu memberimu semangat untuk melakukannya. Coba sekarang kamu ceritakan kembali ke Bu Guru apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak panik ketika menghadapi ulangan. Pertama, saya tentunya harus belajar lebih semangat lagi. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, mungkin saya bisa melakukan cara yang Ibu sampaikan tadi, yaitu relax ya Bu ya. Iya, betul. Bagus. Lalu kira-kira apa yang perlu dilakukan? Selain itu, mungkin saya bisa menambah pengetahuan saya tentang bagaimana cara menenangkan diri atau relax dari sumber-sumber yang lain Bu, seperti di YouTube mungkin Bu. Oke, anak pintar. Nanti kira-kira siapa yang akan membantu kamu untuk melakukannya? Mungkin saya minta bantuan ibu saya dulu di rumah untuk mengingatkan saya untuk berlatih menenangkan diri. Kalau di sekolah, saya sih berharap ibu juga menjadi pengingat buat saya. Wah, insya Allah pasti Bu Guru akan mengingatkan, memotivasi kamu supaya kamu tidak panik. Oke, anak baik, semangat ya. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Iya, selalu latihan untuk relaksasi. Oke, boleh kembali ke kelas. Sudah berasa nyaman kan Nak? Sepertinya beban saya agak berkurang. Aduh Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya Nak, selamat belajar, selamat berlatih relaksasi, dan mari kembali ke kelas ya, bertemu dengan teman-temanmu kembali ya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kelompok 4
akan berlatih coaching model Tirta atau alur Tirta dengan saya sebagai coach dan Ibu Lia sebagai coachee. Mengangkat permasalahan di mana seorang guru, di sini Bu Lia atau coachee, merasa gagal dalam membantu anak untuk disiplin tidak telat, disiplin masuk kelas dengan tepat waktu. Berikut latihan kami sebagai coach dan coachee. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Dwi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kok Bu Lia kelihatan lesu banget sih? Gak kayak hari-hari biasanya nih, tumben. Ya, begitulah Bu Dwi. Hari ini nggak tahu, saya males banget mengajar di kelas. Kebetulan lagi ada bidang studi Bu Dwi. Oh, gitu. Tidak seperti biasanya Bu Lia. Ada apa sih? Mungkin saya bisa bantu sedikit. Gimana? Kebetulan Bu Dwi, pucuk dicinta ulang tiba. Saya memang sedang butuh seseorang yang bisa membantu saya mengatasi permasalahan saya ini Bu Dwi. Oh, emang masalah apa? Bu Lia punya masalah memangnya? Iya Bu Dwi, masalah di kelas terkait dengan murid saya. Oh, Ya Allah. baiklah, kita coba diskusi. Semoga kita bisa menemukan solusi dari kelesuan Bu Lia hari ini. Aduh Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Dwi mau meluangkan waktu untuk saya. Bu Dwi, bagaimana kalau kita bicara di kantor Bu Dwi? Di ruangan yang kosong itu loh, ruang di kantor bagian ruang BK itu yang kosong. Oke, yuk kita ke sana. Ya baik. Oke, baik Bu Lia. Bu Lia sudah berupaya apa saja nih untuk melakukan pendekatan kepada murid Bu Lia? Siapa? Oh ya begini Bu Dwi, maaf ya Bu Dwi. Murid saya namanya Fadila. Ini anak dari awal masuk Bu Dwi itu sudah bermasalah, sering terlambat. Itu kan saya pikir kan memang tahun ajaran baru mungkin masih suasana libur gitu kan, malas gitu kan. Ya udah, saya mah nggak terlalu ambil pusing ya Bu Dwi ya. Lah makin kesini kok makin nambah gitu loh Bu Dwi, bukannya makin baik. Saya perhatikan absen ada seminggu. Kadang-kadang kemarin udah mau hampir 10% absennya dia itu. Nah, pas masuk Bu Dwi, itu juga nggak selalu tepat waktu. Masuk ada aja saya tanya apa alasannya. Saya tanya orang tuanya, nggak diangkat Bu Dwi. Saya sudah berusaha untuk melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Kalau masuk bajunya dekil banget Bu Dwi. Saya tanya, emang orang tua kamu nggak perhatikan? Lalu dia jawab, diam aja. Enggak, udah senyum begitu. Aduh, saya Bu Dwi udah pengen banget udah ketemu orang tuanya, tapi nggak pernah berhasil. Gitu loh Bu Dwi. Oh, begitu. Jadi sudah banyak juga ya usaha yang Bu Lia lakukan. Begitulah Bu Dwi. Tapi tadi Bu Lia akan melakukan usaha untuk bertemu dengan orang tuanya. Iya. Apakah Bu Lia, apa langkah yang sudah Bu Lia lakukan untuk bisa bertemu dengan orang tuanya? Bu Dwi, mohon maaf ya Bu Dwi, ini yang membuat saya senewen. PTS kemarin Bu Dwi, itu saya susulin ke rumahnya. Ya Allah Bu Dwi, baru bangun. Saya kan kesana jam 8 ya. Baru bangun santai banget. Saya lihat orang tuanya juga sama baru bangun. Tapi orang tuanya nggak mau nemuin saya. Dan saya gregetan. Hanya saya bilang, nah ayo cepat. Bu guru nih meninggalkan kelas. Udah, pokoknya Bu guru tunggu di kelas ya. Bu, iya Bu. Orang tuanya cuma begitu aja. Nggak berusaha nemuin saya. Aduh, udahlah, saya pikir, saya juga bawa anak ya Bu sebagai petunjuk jalan. Nah, anak saya kan juga mau PTS. Udah, saya cuma titip pesan, saya tunggu. Kalau enggak, saya bilang, kamu ini sudah yang keberapa ini? Saya bilang gitu aja. Kalau kamu nggak hadir juga, Bu guru nggak tahu deh bagaimana nilai kamu.
saya gituin Bu. Oke, oke, baik. Menurut Bulia, dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira Bulia punya peluang berapa banyak nih untuk bisa membantu, berapa persen kekuatan Bulia untuk bisa membantu anak ibu itu, anak murid ibu itu? Kalau saya sih Bu Dwi, saya saat ini berada di posisi 80%. Saya berusaha untuk 100%. Karena kalau saya lihat sih Bu, ini anak ini bermasalah bukan karena dia malas sepertinya Bu. Kayaknya faktor lingkungan sekitar, terutama orang tua. Saya sudah berusaha mengumpulkan data ya kemarin-kemarin Bu Dwi dari guru sebelumnya. Kan Bu Dwi kan mungkin pernah dengar si Fadilah ya kan? Tapi Bu Dwi mungkin nggak pernah mengajarkan, tapi Bu Dwi pernah dengar kan mungkin dari guru-guru sebelumnya. Iya. Nah, itu si Fadila itu saya tanya sama guru sebelumnya, memang dari kelas 4 itu udah belajar daring udah nggak mau. Nah akhirnya kan setelah itu kan semester 2 luring ya Bu, itu guru kelas 4-nya sampai gregetan. Ini ternyata ada permasalahan di orang tuanya Bu Dwi, gara-gara Ya. COVID. Kalau saya kumpulkan dari guru kelas sebelumnya, guru kelas sebelumnya itu sebetulnya udah nggak mau naikin kemarin, tapi karena ada faktor kasihan, menurut dia itu bukan kesalahan dia, kesalahan orang tuanya, kasihan anaknya masih ada toleransi, katanya naik percobaan di kelas 5. Saya baca suratnya itu kan. Nah akhirnya saya coba menghubungi Korlas. Kan menurut saya kan Korlas itu yang paling tahu ya Bu Dwi ya, yang paling tahu bagaimana anak, karena mereka kan dari kelas 1 sampai kelas 4 yang bersama. Ternyata Korlas juga udah nyerah, males Bu kalau ke rumahnya, memang gak pada dibukain pintu. Ternyata pernah ada kasus masalah juga dulu, orang tuanya Fadila itu ternyata Korlas Bu, akhirnya diganti karena nggak beres, ada sesuatu lah masalah keuangan yang saya nggak tahu lah gitu kan. Yang penting kan menurut saya anaknya diperhatikan Bu. Saya hubungi teleponnya itu ternyata telepon HP-nya itu udah nggak aktif, tapi dia pernah menghubungi Korlas pakai nomor HP yang lain, dikasih sama Korlas itu nomor HP suaminya nggak tahu kelakuan istrinya lah. Iya maksudnya saya telepon, maaf Bu, ini nomor HP bapaknya ya kan, loh akhirnya dia tutup, nggak mau tahu lah kan begitu Bu Dwi. Saya bingung, bapaknya nggak perhatikan, ibunya juga tidak memperhatikan. Nah saya ya Allah Bu, saya kesana itu bajunya dekil banget Bu, si Fadila itu lagi bangun tidur itu Bu. Ya Allah. Sabar Bulia, saya yakin dengan 80% itu kemampuan Bulia pasti bisa membantu Fadila. Iya. Bulia sepertinya sudah banyak mengetahui latar belakang Fadila ya. Jadi menurut Bulia ada solusinya nggak kira-kira tuh? Ada nggak sih? Iya, solusi saya gini memang ya Bu Dwi. Waktu itu saya kan mengunjungi orang tuanya, mungkin home visit kali ya Bu Dwi ya. Menurut Bu Dwi bagaimana home visit? Bisa juga, bisa jadi rencana Bulia juga ya. Iya, tapi mungkin home visitnya saya harus mengganti jadwalnya Bu. Selama ini kan pada saat jam belajar ya Bu ya. Nah, saya belum mencoba setelah belajar, karena saya pikir kalau setelah belajar saya juga udah agak lelah gitu ya Bu. Terus saya banyak kerjaan kan setelah mengajar itu kan Bu, ya harus banyak yang harus saya selesaikan. Jadi pas jam 2 itu kan saya bawaannya udah mau pulang aja. Itu memang saya belum pernah coba visit setelah belajar. Ya selama ini pada saat jam belajar jam 7 atau enggak jam 8. Ya jam-jam belajar enggak pernah ada orang tuanya. Ya kan, anaknya di sekolah kadang ada, ya kan anaknya lagi ada di sekolah, orang tuanya nggak bukain pintu, pernah tuh Bu. Anaknya nggak ada, nggak dibukain pintu juga sama. Ya ilaha illallah, itu kemarin PTS saya beruntung aja, pas dia buka pintunya, itu baru bangun Bu. Saya gemes juga, udah gemes gitu loh Bu. Ya Ibu paling dengar ya Bu, udah gitu dia bermasalah sama kelas-kelas lain. Ya Bu Dwi mungkin cuma Bu Dwi doang kali yang nggak ngelapor ke saya. Guru-guru lain ada aja laporannya, Fadila jahil anak ini.
Baik, Saya panggil, baik. aduh ada aja laporan Bu, bagaimana ini Bu? Oke, jadi Bu Lia tadi akan melakukan rencana selanjutnya untuk eh, melalui orang tua melalui ayahnya ya kayaknya ya. Rencananya kapan Bu Lia akan lakukan? Ya, rencana setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Dwi nih, insya Allah habis ini saya pulang sekolah, saya mau langsung ke sana aja deh. Ya, Bismillah, saya coba dengan niat baik ya, saya minta tolong sama Korlas gitu ya Bu Dwi ya. Kan sekarang kan dikit lagi nih pelajaran bidang studi selesai nih Bu Dwi nih. Alhamdulillah banget nih ya, saya ditemani sama Bu Dwi. Bu Dwi juga lagi nggak ada jam ya Bu Dwi ya hari ini ya. Iya, alhamdulillah Bu. Menurut Ibu, jika nanti apa yang Ibu lakukan itu tidak berhasil, kira-kira apa langkah yang akan Ibu lakukan jika yang rencana Ibu menemui ayahnya tidak berhasil? Ada nggak antisipasinya? Saya sih berharap ya Bu, mudah-mudahan saya berhasil berkomunikasi dengan ayahnya Bu, lalu mencari tahu apa permasalahan di dalam keluarganya ini gitu loh Bu. Saya nggak mau mendengar dari pihak ketiga, saya ingin mendengar langsung dari mereka. Ya ini kan saya yakin orang tuanya kan pernah ayahnya itu kan pernah angkat ya Bu nomor HP yang diberikan ke saya itu kan. Insya Allah saya akan mencoba dulu ya. Satu, saya akan menghubungi ayahnya, lalu saya akan melakukan home visit setelah pulang sekolah. Kalaupun tidak berhasil, lah saya akan, anaknya itu bukan sudah saya melakukan pendekatan Bu. Saya sudah ajak bicara baik-baik, tapi akhirnya saya menyimpulkan sendiri ya Bu, kelihatannya nih anak bermasalah memang karena orang tua tidak memperhatikan. Jadi dia kayak cari perhatian gitu Bu. Iya. Dan saya akan berusaha memberikan perhatian lah kepada anak ini gitu Bu. Perhatiannya agak lebih gitu. Itu langkah terakhir saya, upaya saya. Berarti Ibu sudah punya rencana ya, insya Allah Ibu dimudahkan. Biar Ibu selalu semangat untuk membantu anak ini, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk biar Ibu tetap semangat? Baiklah, yang pertama ya Bu Dwi. Saya minta mohon bantuan sama Bu Dwi agar selalu ada untuk saya, memotivasi saya, memberikan masukan-masukan positif untuk saya. Karena kalau saya lihat guru-guru lain udah antipati sama Fadila gitu Bu ya. Semangat. Iya, udah menjas kayaknya. Dia harus semangat ya. Iya Bu. Jika nanti memang belum berhasil, kita bisa diskusi lagi. Mudah-mudahan usaha yang Bu Lia lakukan sukses dan membantu Fadila untuk menjadi anak yang lebih disiplin lagi. Semangat Iya. Bu Lia. Iya Bu Dwi, makasih. Saya akan tetap semangat dan berusaha menjadi guru baik dan akan melakukan komunikasi intens dengan orang tua Fadila. Terima kasih ya Bu Dwi. Insya Allah saya akan berusaha menjadi 100%. Amin. Ya Sukses Allah. Bu Lia. Ya, terima kasih Bu Dwi atas Ya, dukungannya. sama-sama. Yuk kita kembali kerja yuk. Saya udah selesai nih bidang studi. Oke deh. Sip. Assalamualaikum Bu Dwi. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.